Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Putri Ica Rajutan. Kali ini Putri akan memberikan beberapa bahan-bahan dan alat yang kita gunakan dalam membuat rajutan. Nah, jadi bagi pemula yang harus kalian siapkan itu ada beberapa alat dan bahan untuk membuat sebuah tas atau membuat rajutan. Nah, untuk pertama itu akan Putri kasih tahu bahan dan alat yang paling penting dalam merajut. Setelah itu nanti ada juga alat dan bahan tambahannya. Nah, untuk yang pertama itu kalian harus punya benang. Oke, ini benang kalian terserah mau pakai benang apa aja. Kalau di sini Putri pakai benang polycherry. Nah, polycherry ini banyak sih, kombinasi warnanya banyak, ada warna merah, ada warna putih, terserah kalian mau warna apa ada. Nah, pakai yang benang terserah kalian, pokoknya kalau untuk bikin tas lebih baiknya benang polycherry. Kalau untuk bikin sweater untuk bayi kalian harus gunakan benang yang lembut dari ini, soalnya kan bayi kan kulitnya sensitif, jadi harus pakai benang yang lembut dari polycherry. Kalau polycherry cocoknya untuk bikin tas, bikin ya semacam tas kecil, dompet, kotak pensil, bisa kita gunakan benang polycherry ini. Nah, ini ya benang polycherry. Nah, yang kedua itu jarum. Nah, ini jarum renda atau jarum yang kita gunakan untuk merajut. Ya, jarum ini juga banyak ya tipe-tipenya. Ada yang pakai bungkus di sini juga ada. Kalau Putri sih pakainya yang seperti ini. Nah, Putri itu ada dua. Ada yang jarum rendanya yang dua sisi punya jarum. Nah, seperti ini. Nah, sisi bawah dia punya jarum. Sini ada jarumnya juga, di bawah juga ada. Nah, jadi dia kedua sisinya punya jarum, tetapi Putri lebih nyaman pakai yang satu jarum saja. Nah, yang ini, nah hanya pakai satu jarum saja. Nah, yang kedua adalah jarum. Nah, yang ketiga itu ada gunting dan mancis. Terserah ya kalian mau gunakan gunting atau mancis. Gunting ini kita gunakan untuk memotong benang ketika kita selesai dalam merajut. Nanti gunting ini kita gunakan untuk memotong benang. Kalau mancis juga sama ya, tapi kita gunakan juga untuk memotong benang. Tapi berbeda ya penggunaan mancis dan gunting. Putri cobakan, kalau kita motong benang pakai gunting itu benangnya akan berserabut ya. Mari kita cobakan gunting benang pakai gunting. Nah, pakai gunting. Nah, coba kita gunting. Nah, dia akan berserabut. Nah, itu bedanya kita pakai gunting dan pakai mancis. Nah, sekarang kita coba pakai mancis. Sekarang kita mau potong ini pakai mancis. Oke. Nah, benangnya tidak berserabut. Nah, terserah kalian mau gunakan benang, mau gunakan gunting, mau menggunakan benang, mau menggunakan mancis, terserah. Fungsinya kan juga untuk memutuskan benang. Dah. Oke, yang ketiga adalah mancis dan gunting salah satunya. Nah, itu tadi ada beberapa bahan dan alat dasar yang digunakan untuk merajut. Dah. Itu yang paling penting, ada benang, jarum renda, jarum untuk merajut ya. Jarum renda, gunting dan mancis. Itu yang perlu kita harus punya untuk pemula dalam merajut. Nanti juga ada sih bahan dan alat tambahannya. Nah,
akan Putri lihatkan bahan dan alat tambahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat sebuah tas atau sebuah rajutan yang lebih baik lagi. Oke? Pertama itu adalah jarum biasa. Ya, jarum biasa. Nah, untuk apa kita gunakan ini? Biasanya kita gunakan untuk masang puring ya nanti, soalnya kan tas yang kita bikin harus pakai puring. Nah, kemudian ada yang jarum selanjutnya itu jarum sulam. Nah, bedanya dia punya lubang yang lebih besar ya. Kalau jarum biasa itu dia hanya punya sedikit lubang. Nah, kemudian kalau jarum sulam dia lebih besar, jadi muat untuk benang rajut kita. Tuh, yang pertama tambahan bahan dan alat tambahan yang pertama. Oke. Yang kedua itu ada peniti. Nah, peniti atau jarum pentul. Nah, kita gunakan jarum pentul ini nanti untuk menjepit untuk menyatukan puring dengan hasil rajutan kita. Nah, sebelum kita jahit, kita satukan dulu pakai jarum pentul ini. Nah, nanti baru kita jahit. Oke. Kalian tidak butuh banyak kok, berapa besar yang mau kalian buat. Misalnya kalau kalian cuman buat kotak pensil, kalian cuma butuh 10 jarum pentul ini ya untuk menyatukan puring dengan alat rajutan kita sebelum kita jahit. Yang kedua adalah jarum pentul atau peniti. Nah, yang ketiga itu ada resleting tas ya. Kalau Putri ambil yang pendek, dia ada yang panjang, ada juga yang pendek. Nah, kalau untuk tas kecil seukuran kotak pensil, itu bisa kita gunakan resleting yang pendek ini ya. Tapi kalian sesuaikan dengan warna benang yang kalian pakai. Kalau kalian pakai yang warna coklat, ya bisa pakai resleting coklat juga. Atau turunan dari warna coklat apa, supaya masuk ya. Nah, yang ketiga itu adalah resleting. Selanjutnya yang keempat itu ada puring. Nah, puring tas ya kita gunakan untuk melapisi dalaman tas kita agar nanti tidak tembus pandang ya. Soalnya kan kalau rajutan kan bolong-bolong. Jadi kita lapisi dengan puring. Terserah kalian mau puring apa saja boleh. Kalau kalian sukanya puring yang licin, itu bisa dicari di toko jahit ya, toko yang jual peralatan jahit itu ada. Kalau Putri sih sukanya yang puring seperti ini ya. Karena kenapa? Karena dia tebal juga dan tidak transparan juga ya, tidak transparan. Jadi kalau untuk tas bagus lah ya. Oke, yang keempat itu adalah puring. Nah, yang kelima itu ada penyangkut sangkutan tas ya, kita gunakan. Kalau untuk sangkutan tas kita butuh 2, karena kan untuk tali tas itu punya 2 sisi ya. Ini untuk penyangkutnya. Boleh terserah kalian, kalau talinya lebar bisa kalian gunakan penyangkut yang lebih lebar. Ini ada contohnya ya. Ini ada yang lebih kecil, penyangkutnya lebih kecil seperti ini. Nah, seperti ini penyangkut yang besar. Ini yang besar. Ya, ini yang besar dan ini yang kecil. Ya, ini yang kecil. Terserah kalian mau gunakan yang mana. Kalau talinya besar bisa gunakan yang besar. Kalau talinya kecil bisa kalian gunakan yang kecil, terserah kalian. Kemudian untuk menyatukannya itu kita pakai ring D, namanya ring D ya. Ring D ini juga ada macam-macam. Ring D juga ada yang macam-macam. Ini ring D namanya, ini ring D. Oke, ini ring D agak besar. Yang kecil juga ada, yang lebih kecil dari ini juga ada, ini. Nah, ini ring D yang lebih kecil dari itu juga ada.
Nah, itu pasangannya. Nah, kalian mau gunakan yang mana itu tergantung juga dengan bentuk tali tas yang mau kalian bikin. Kalau talinya besar, kalian gunakan ringde yang besar. Kalau talinya kecil, gunakan ringde yang kecil. Untuk apa guna ringde ini? Nah, ringde ini kita gunakan untuk menyangkutkan penyangkut tas tadi ya. Kalau tadi yang kam besar, Putri gunakan ringde yang besar juga. Nah, kita sangkutkan ke sini nanti ya. Kita sangkutkan ya. Nah, nanti seperti ini dia nyangkut di tas kita. Sini benang tali tasnya, nanti disangkutkan di sini. Di sini juga tali tas yang nyatu ke tas kita. Nah, ini untuk yang besar. Kalau untuk yang kecil tadi kita gunakan juga yang kecil. Nah, ini ringde kecil, kita gunakan yang kecil. Nah, ini yang kecil, ini yang besar. Nah, kemudian ada setelan panjang pendeknya ya. Setelan panjang pendeknya juga ada yang besar, yang menengah, kecil. Nah, yang kecil juga ada, yang kecil. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana nanti ya, sesuaikan juga dengan bentuk tali yang mau kalian bikin. Oke, di mana kalian bisa beli ini? Bisa kalian cari di toko jahit, itu banyak yang jual tempat penyangkut-nyangkut tas ini ya, ringde, setelan tas juga ada. Oke, itu untuk tambahan dan alat tambahannya. Oke. Kemudian terakhir itu ada benang biasa, benang jahit biasa ya, biasa kita gunakan untuk jahit di rumah, itu kita gunakan benang biasa. Nah, ini benang biasanya. Kalau lebih baik kalian gunakan yang hitam ya, karena puring tadi hitam, kalian gunakan jahit yang hitam juga. Lebih nyamannya memegang benang seperti ini, dipegang dari jempol dan jari tengah, dibawa ke belakang telunjuk, kemudian diikatkan di jari kelingking. Nah, diulangi, dipegang antara jari jempol dan jari tengah, dibawa ke belakang telunjuk, kemudian diikatkan di jari kelingking. Nah, seperti itu cara memegang benang.